Indonesia ini nggak butuh cuman orang yang sederhana, dia anggap baik gitu loh. Tapi punya keberanian. Dia punya watak kepemimpinan. Kalau Jokowi gimana? Ya, bayangkan aja kebijakan yang melindungi kepentingan rakyat dalam waktu 14 jam apa 24 jam itu dicabut lagi, kan gila itu. Ya. Kita kan tahu yang ngebisikin ke Jokowi siapa habis itu minta dicabut. Yang soal apa nih? Ya, soal pelarangan ekspor batu bara. Oke. Jelas itu. Artinya kepentingan modal yang gini loh. Kenapa Indonesia itu ingin dikuasai sama mereka? Karena mereka tuh lebih banyak, bukan barang retail yang mereka ributin paling utama, tapi pertambangan dan perkebunan. Coba cek. Siapa sih yang nguasain pertambangan dan perkebunan? Nah, batu bara itu bagian dari pertambangan. Kenapa bisa dalam waktu cepat? Kebijakan negara lo harusnya punya marwah. Nah, sudah ditetapkan, artinya berdasarkan kajian yang serius, pendalaman yang serius, maka diambillah keputusan karena ini untuk melindungi kepentingan hajat hidup orang banyak. Dalam hal ini kepentingan negara. Yang dilarang kemudian kan? Ekspor kemarin ya? Iya kan? Yang terganggu siapa? Yang terganggu kan para pemain-pemain eksportir batu bara. Tiba-tiba dia bisikin, Pak dicabut dong Pak, kalau nggak nanti gimana gini. Dicabut. Oke Bang ya? Ya, siap. Oke, baik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, kawan-kawan. Kawan-kawan dari Mimbartub, Salwa Media, Saling Sharing, dan kawan-kawan YouTuber yang lain. Kali ini kita ketemu lagi dengan the one and only aktivis 98, The Real. Kita kemarin kasih judul The Real aktivis 98. Dia melawan dong. Ya, kita ketemu dengan Bang Eki ya, yang sampai sekarang nih masih tetap semangat perlawanan terhadap kezaliman tentunya. Ya, mungkin gambaran umum dulu Bang tentang pemerintahan sekarang, nanti kita kembangkan lah ya. Ya, pemerintahan yang sekarang nih, Abang kan habis press conference konsolidasi tadi. Hasilnya apa? Ya kalau tadi mau disimpulkan sih sebetulnya kalau problem di Indonesia ini sangat banyak sekali ya, tata kelola negara yang semakin jauh dari spirit semangat kita berbangsa bernegara yang termaktub di dalam Undang-Undang Dasar 45, khususnya di dalam pembukaan bagaimana kita merdeka itu mewujudkan satu pemerintahan yang nantinya mampu melindungi segenap tumpah darah, ya kan, dan bangsa Indonesia juga mendorong kesejahteraan umum dan mencerdaskan kehidupan bangsa, dan yang keempat itu kita terlibat aktif dalam perdamaian dunia. Ya, artinya sangat kuat gitu loh amanah pendirian negara bangsa ini. Ya, hari ini kita lihat kehidupan sosial masyarakat kita itu jauh dari harapan, bahkan indeks pendidikan kita rendah, indeks ekonomi rendah, ya kan. Kalau ada orang bilang demografi penduduk Indonesia meningkat, siapa bilang gampang kok, tinggal cek aja 10 rumah ke belakang, 10 rumah ke depan gitu, kecuali yang di komplek orang kaya ya. Gitu loh. Itu lihat, dan berapa jumlahnya, presentasinya kan jelas itu. Dan mereka ini yang jumlahnya hampir 65% lebih ya, dan 90% rakyat Indonesia kan ini dikangkangi oleh 1% yang kita sebut dengan para saudagar hitam itu, yang hari ini berkonklusi dengan kekuasaan ya, yang menimbulkan praktek-praktek yang udah pasti itu kolusi dan sangat nepotis lah, dalam rangka mereka memperoleh konsesi lahan atau memperoleh bagaimana melegalkan perbuatan mereka melalui konstitusional gitu loh, melalui undang-undang di parlemen dan segala macam gitu. Jadi kalau ditanya apakah kondisi Indonesia ini baik-baik saja, ya tidak baik-baik. Kalau baik-baik saja, ya suruh jujur lah para pemimpin itu. Masih ngelihat nggak anak-anak di pinggir jalan ngamen gitu, ngemis? Iya kan? Itu kan mereka tutup mata. Itu aja wujud yang paling nyata dari kesejahteraan. Apakah masih ada nggak orang yang misalnya berusaha tidak dikejar-kejar oleh Satpol PP gitu? Kan masih banyak. Padahal mereka rakyat itu cuma cari makan kok. Kalaupun mereka melanggar lalu lintas atau melanggar ketertiban segala macam, ya tugas pemerintah lah mengatur agar tidak terjadi tidak ada ketertiban gitu. Ya. Nah, satu hal lagi yang paling penting kan sebetulnya masyarakat hari ini kan butuh jaminan
kepastian atau kestabilan harga. Ya. Jangan dikit-dikit nanti naik, dikit-dikit naik, langka yang A, langka yang B gitu loh. Ya, tadi teman saya datang habis ketemu sama pengusaha peternak ayam, bagaimana harga telur itu menjadi langka gitu loh. Ya, belum lagi sebelumnya itu soal kelangkaan gabah, kedelai gitu kan. Nah, sebelumnya lagi itu kelangkaan minyak goreng dan lain-lain. Ini kan wujud bahwa sebetulnya Indonesia sedang tidak baik-baik saja gitu loh. Di tengah lontaran-lontaran ide-ide yang dilemparkan oleh kekuasaan, baik soal JHT gitu ya, jaminan hari tua, ya kan. Terus belum lagi sebelumnya ada pemindahan ibu kota dan segala macam, urgensinya apa kita nggak tahu gitu loh. Iya kan? Ya kalau mau pindah ya pindah saja, tapi apa urgensinya gitu loh. Ya kan, saat ini negara dalam tidak keadaan baik gitu kan. Harusnya pemerintah punya program prioritas dulu dalam waktu dekat ini. Itu kan jangka panjang tuh pemindahan, dan dalam prosesnya itu akan makan biaya ratusan triliun gitu loh. Hari ini rakyat aja mengakses ekonominya itu sangat sulit. Gitu ya. Bagaimana orang dengan kebijakan negara melalui pola PPKM yang berjilid-jilid itu, ya kan? Akhirnya membuat dampak usaha kecil mandiri itu makin merosot, bahkan banyak yang gulung tikar. Gitu loh. Jadi ya negara tidak baik-baik. Artinya apa langkah-langkah kawan-kawan khususnya 98 dan mungkin ya ajakan lah kawan-kawan aktivis 98 terhadap masyarakat dan kepada pemerintah, mungkin apa yang kemudian harus dilakukan? Ya gini, bagi teman-teman kita ya, masyarakat Indonesia yang punya kesadaran, kecintaan ya, dan rasa sayang terhadap negara bangsa ini, pasti akan gelisah kok ngeliat situasi ini. Apa yang akan dilakukan? Maka penyebaran kesadaran ini akan kita sosialisasikan terus gitu loh. Karena kalau misalnya teman-teman diajak berdebat misalnya ya tentang baik atau tidak, gampang saya matahinnya. Sekarang perekonomian keluarga Anda bertambah nggak? Meningkat nggak? Tapi jangan tanya pejabat ya. Gitu loh. Tanya aja bagi pendukung-pendukungnya itu yang ibaratnya kehidupan sosialnya sama saya gitu loh. Meningkat nggak? Ada nggak perbaikan? Oke, lu punya perbaikan, saudara lu, ponakan lu, sepupu lu. Jadi bukan karena kita benci, bukan, tapi karena kebijakannya itu tidak mengangkat harkat dan martabat rakyat. Ya, bahkan akses pendidikan sangat sulit, dan digunakannya lah sekarang corona ini secara politis gitu ya, untuk meredam suara-suara kritis rakyat, agar rakyat tidak terjadi mobilisasi untuk mendatangi gedung-gedung pusat-pusat pemerintahan, mempertanyakan kebijakan yang makin ngawur ini. Gitu. Jadi apa yang akan kita lakukan ya, ini akan terus kita lakukan sosialisasi, termasuk upaya kita bersama bagaimana terjadi maklumat bersama terhadap situasi kondisi negara yang makin jauh dari harapan demokrasi gitu. Kira-kira ada harapan nggak sih untuk rezim saat ini bisa ya, kalau saya yang lebih baik gitu? Kalau saya melihat begini, pemerintahan itu nggak tunggal, nggak Jokowi toh. Ada parlemen, ada menteri, ada penasihat presiden dan segala macam. DPR. Saya nggak ngelihat tuh semangat ngebela negara, ngebela rakyat tuh di pikiran mereka, walaupun tidak semua, tapi ada mungkin ruang pertarungannya mereka kecil untuk bisa menguasai kebijakan negara. Tapi pengambil kebijakan pada umumnya saya lihat tidak ada. Iya, revisi undang-undang KPK dulu. Kenapa kira-kira itu Bang bisa terjadi? Kok bisa mereka kompak begitu gitu loh? Nah, jadi pilar-pilar demokrasi ini kok kompak begitu gitu, kenapa itu kira-kira? Ya karena ini settingan para kaum modal. Ya, bagi mereka yang memiliki uang kan membutuhkan hamba uang. Ya kan? Nah, hamba uangnya itu siapa? Nggak mungkin saya akan gunakan rakyat jelata biasa. Pasti orang-orang yang orang-orang yang punya kompetensi mengambil kebijakan. Ya, ketua partai dipanggil, anggota partainya yang di parlemen dipanggil, anggota partainya yang di kabinet dipanggil, bahkan calon presiden juga udah mereka siapkan sebelum. Makanya ada anekdot kan, kalau kita melihat di beberapa negara pemilu nunggu berbulan-bulan, di Amerika nunggu berjam-jam, di Indonesia sebelum pemilu selesai udah ketahuan gitu loh. Iya kan? Iya. Gitu. Nah, ini kan anekdot sebetulnya yang menampar harkat martabat kewibawaan bangsa. Dan mereka nyaman saja.
Iya. Nggak ada ketersinggungan. Nggak ada ketersinggungan sebagai sebuah bangsa negara gitu loh. Artinya ya dianggap kayak guyonan warung kopi aja. Dilalanya itu juga tidak beriringan dengan peningkatan kesejahteraan masyarakat, kecerdasan masyarakat. Ya. Gitu loh. Apa sih gini loh? Kita kan ya mungkin sebagian besar lah masyarakat nih, kalau kita lihat ya, secara umum mereka pasti sadar sih Bang, maksudnya kondisi sekarang ini tidak baik-baik saja gitu. Cuman kan faktanya begini ya, ada orang-orang yang kritis, kemudian setelah dia kritis, buzzer nyerang. Akhirnya kemudian terjadi pelaporan, akhirnya kemudian jadi penjara, dan itu bukan sekali dua kali dan berulang gitu. Nah, menurut Abang nih langkah untuk kemudian supaya benar-benar bisa dirubah gitu gimana maksudnya? Ya ini kan harus datang dari kebijakan negara. Negara harus kan mengontrol. Makanya ada aparat penegak hukum. Aparat penegak hukum itu jangan pakai selera gitu loh. Dia harus berdiri teguh pada keadilan. Yang mendukung atau tidak mendukung kekuasaan itu sama di mata hukum. Sekarang masih bisa dipercaya nggak sih aparat hukum? Ya kan tadi saya bilang kungkungan oligarki ini, ya kungkungan dari kepentingan kapital ini sudah mempengaruhi dan menciptakan oligarki baru. Ya kan, walaupun para pelakunya mungkin banyak yang baru. Tapi kan ini wataknya muncul kembali nih. Bagaimana mereka sekelompok orang mampu menguasai kekuasaan secara utuh, bahkan bisa merekayasa mengaturnya, gitu loh. Dan itu terjadi di semua ya, terjadi. Saya tahu lah anggota DPR dan segala macam tuh tahu kok kalau dia nggak punya duit, kalau dia bukan bagian dari elit kekuasaan oligarki, nggak mungkin dia jadi anggota dewan. Makanya ketika idealisme itu mau digunain, prit, mundur, atau lu gue PAW kan kira-kira gitu. Ini kan bukan rahasia umum, cuman masyarakat kan proses ini dia tidak terlalu paham. Ya. Karena kenapa? Masyarakat kita ini kan dijauhkan oleh literasi gitu loh. Pendidikannya juga jauh, bayangkan aja ya, miris. Saya sering sampaikan gini, tingkat kelulusan sarjana ekonomi di Indonesia itu paling banyak tiap tahunnya. Tapi secara berbanding lurus dengan kehancuran ekonomi kan lucu. Iya kan, lucu. Coba cek deh, fakultas ekonomi dengan fakultas yang lain, mana yang paling banyak kelulusannya tiap tahun? Pasti fakultas ekonomi. Tetapi ekonomi kita nggak baik-baik aja. Di sisi lain justru artinya pendidikan tidak melahirkan orang-orang yang punya mafhum gitu ya, atau mumpuni di bidang ekonomi. Terus ujung-ujungnya mereka dagang kaki lima, dagang soto, narik Grab. Terus buat apa lembaga pendidikan jadi nggak mewah? Gitu loh. Harusnya ini kan barang mewah yang diprioritaskan oleh rakyat, oleh negara untuk kehidupan rakyat gitu loh. Jadi menurut Abang ini kan perubahan berarti harusnya dari pemerintahan ya? Lah iya, nggak mungkin dari saya nggak punya kebijakan, saya nggak punya polis, gitu loh. Artinya kan pemerintah ini harus merubah kondisi saat ini nih. Nah, pemerintahan sekarang seperti yang Abang sampaikan tadi, terlalu oligarki, terlalu menguasai. Mungkin nggak pemerintahan Jokowi melakukan itu? Bagi saya nggak mungkin, udah nggak mungkin. Indonesia ini nggak butuh cuman orang yang sederhana, dia anggap baik gitu loh, tapi punya keberanian, dia punya watak kepemimpinan. Kalau Jokowi gimana? Ya, bayangkan aja kebijakan yang melindungi kepentingan rakyat dalam waktu 14 jam apa 24 jam itu dicabut lagi, kan gila itu. Ya. Kita kan tahu yang ngebisikin ke Jokowi siapa habis itu minta dicabut. Yang soal apa nih? Ya, soal pelarangan ekspor batu bara. Oke. Jelas itu. Artinya kepentingan modal yang gini loh. Kenapa Indonesia itu ingin dikuasai sama mereka? Karena mereka tuh lebih banyak, bukan barang retail yang mereka ributin paling utama, tapi pertambangan dan perkebunan. Coba cek. Siapa sih yang nguasain pertambangan dan perkebunan? Nah, batu bara itu bagian dari pertambangan. Kenapa bisa dalam waktu cepat? Kebijakan negara lo harusnya punya marwah. Sudah ditetapkan, artinya berdasarkan kajian yang serius, pendalaman yang serius, maka diambillah keputusan karena ini untuk melindungi kepentingan hajat hidup orang banyak. Dalam hal ini kepentingan negara. Yang dilarang kemudian ekspor kemarin ya? Iya kan? Yang terganggu siapa? Yang terganggu kan para pemain-pemain eksportir batu bara nih. Tiba-tiba dia bisikin,
Pak dicabut dong Pak, kalau nggak nanti gimana gini. Dicabut. Nggak ada wibawanya gitu. Harusnya negosiasi aja dulu biar nggak ketahuan sama rakyat kalau lu nggak punya wibawa gitu loh. Iya. Artinya kalau dari sini ya Abang menilai kalau memang perubahan ini sulit kita harapkan dari pemerintah Jokowi. Bisa. Nah ini kan bentar lagi ada pemilu 2024. Ya, dengan sistem yang sekarang kira-kira gimana ya Abang? itu ece-ece lah. Ece-ece, ayo kita tebak-tebakan yuk, berani taruhan saya. Hidup dan mati saya. Mungkin nggak orang-orang kayak saya nyalon? Nggak mungkin lah Bang. Partai politik mana yang mau? Iya kan? Ente punya duit berapa Bang? Iya itu pasti pertanyaannya kan gitu. Lu ngaca diri, lu punya duit berapa? Lu punya partai nggak? Ya kalau punya partai ya nanti Puan. Anak kesayangannya yang lainnya siapa? Ganjar misalnya. Terus di sisi yang lain ada Anies Baswedan. Ya kan? Ada Ridwan Kamil. Mereka siapa dalam proses ini? Mana sih mereka yang benar-benar serius dalam proses hidupnya itu bergeluh kesah dalam kehidupan rakyat, serius ya, mengorganisir rakyat gitu loh, membangun pendidikan yang serius, bukan yang formal gitu, yang normatif gitu, bukan. Semua juga bisa ngomong, saya peduli sama rakyat tuh, saya udah foto-foto, saya datengin buruh, saya datengin nelayan, saya datengin petani. Mau nggak mereka mengintegrasikan diri dengan kehidupan tani itu sebenarnya? Bagaimana petani itu ngadepin kartel yang sangat luar biasa, sehingga proses distribusi itu sangat panjang. Harusnya kan negara memperpendek ini sehingga harga murah sampai di tangan rakyat, petaninya untung. Ini enggak, petaninya udah buntung, prosesnya panjang, rakyatnya beli mahal, yang untung kartel. Demikian juga dengan buruh, kan jelas watak kekuasaan hari. Siapa sih sekarang di parlemen yang berteriak soal jaminan hari tua? Iya. Iya kan? Ini kan naib, uang buruh dikumpulin dari rupiah ke rupiah, tiba-tiba langsung jadi tiba-tiba dipakai buat jaminan surat utang negara gitu loh. Yang berutang negara dipakai uang rakyat, gila. Negara harus mengelola BUMN dengan baik sehingga ada pemasukan negara di luar pajak ya. Gitu loh. Bukan uang rakyat diakal-akalin, dikadal-kadalin. Ya kalau rakyat dibongkar lagi bagaimana sistem perbankan tuh ya kan. Ini kan tidak menghisap rakyat, uang rakyat yang tersimpan 10.000, 20.000 di bank-bank yang ada itu emang dikemanain, kan itu aja belum kita bongkar. Ya saya ini perokok aktif, ya saya bayar pajak setiap bungkusnya. Uang pajak rokok saya itu dikemanakan? Ya. Ada nggak rumah sakit paru-paru buat perokok? Ada nggak rumah sakit kanker buat perokok? Tidak ada. Tiba-tiba saya dilarang di mall, dilarang merokok. Lah, yang tidak merokok tidak bayar pajak. Saya ini kalau ditanya adalah warga negara yang aktif membayar pajak, jadi nggak usah, ayo warga negara yang baik bayar pajak, taat pajak, tidak udah bayar pajak. Bahkan rakyat diambil langsung, semua bayar masuk parkir diambil langsung pajaknya. Permen pun iya. Iya. Jadi negara itu sebetulnya sudah menghisap rakyat kalau bahasa saya. Kenapa saya bilang menghisap? Karena pajak-pajak ini penggunanya tidak jelas, tidak disampaikan kepada publik ini loh. Bayangin aja dunia pendidikan kita berapa triliun sih dari APBN yang jumlahnya ratusan ribuan triliun ini, iya kan? Harusnya kan diprioritasin karena itu menyangkut kalau anak-anak dari kecil sudah di backup oleh negara. Ini kan soal generasi anak bangsa. Padahal dilalanya di ujung yang lain, kalau ada olimpiade, anak-anak Indonesia juara satu nih di olimpiade fisika, matematika dan lain-lain gitu ya. Ya sampai yang lain-lain lah. Tapi dilalanya mereka di mana? Pasca itu. Ya kalau kita ngomong sektor, pokoknya sakitnya banyak lah. Atlet kita yang sudah harum membawa nama Indonesia, begitu pensiun dari atlet tiba-tiba hidupnya melarat, nggak ada jaminan, kan banyak. Ya banyak lah ya. Ya itu udah sering lah ya. Ya ini maksud saya, dari tahun ke tahun inilah yang kita kritisin, siapapun rejimnya, bukan cuma Jokowi. Bahwa perlindungan, pengayoman kepada masyarakat itu penting, jaminan kehidupan masyarakat itu penting. Makanya para paning pader kita sudah bilang, ya selain tadi soal kesejahteraan, itu ada bagaimana mewujudkan satu keadilan sosial. Bukan orang yang kaya saja. Rakyat dilarang keluar, beraktivitas, segala macam. Menteri-menteri dan presidennya bertambah hartanya dalam kurun waktu masa krisis. Kan gila ini. Dan nggak ada tuh satupun menteri-menteri itu bilang, oke, keuntungan yang saya peroleh dari bisnis ini, tapi saya nggak tahu nih, dia kan membisniskan kekuasaannya bagaimana caranya kan, ya walaupun indikasinya kita lihat. Dia bilang nih keuntungannya saya hibahkan buat rakyat. Satu provinsi deh, nggak usah banyak-banyak.
ya kan? Agar dikelola dengan baik nih Pak Gubernur ya. Ini enggak ada. Ya artinya gini, berarti kalau dari yang saya tangkap ya dari pembicaraan Abang tadi itu, artinya 2024 nih sulit ya kita harapkan juga untuk Ya kalau terjadi sistem politiknya perubahan masih ya. begini. Kalau sistem politiknya Iya. masih begini. Artinya memang harus ada perubahan sistem politik yang oligark sekarang ini ya. Nah ini sering saya tanyakan ya kepada para aktivis dan kawan-kawan ini. Maksudnya perubahan sistem sekarang ini mau kita mulai dari mana gitu. Terus bentuk perubahannya kayak gimana? Ya itu yang harus kita bangun kesadaran, ya kan? Bahwa tata kelola bernegara ini tidak bisa dengan cara-cara sekarang. Nah ini yang harus dirumuskan sama, maka tadi bagian dari konsolidasi demokrasi sebetulnya mengarah ke sana. Agar jangan pikiran saya gitu loh, tapi pikiran kita bersama tentang Indonesia ke depan tuh mau ngapain. Karena ada problem yang serius. Ya hari ini aja contohnya ya, bagaimana misalnya keretakan antar masyarakat, antar kelompok itu sangat luar biasa. Ya, betul. Iya kan, polarisasi, konflik. Polarisasi masyarakat dan konflik di tengah masyarakat kan ditanam. Ya. Bagaimana saya harus Abang aktivis 98 dilawanin dengan aktivis 98 kayak gitu, yang itu lain. kan politik yang naif gitu loh. Itu kan ciri-ciri, sebetulnya ciri-ciri orang dungu bagi saya. Karena udah tidak lagi menggunakan akal untuk berdialog. Iya kan? Kalau orang-orang yang waras itu menggunakan dialog. Ya, artinya ketika dia berdialog kan dia pakai akal. Kalau pakai kekuasaan ya adu aja. Kayak kita punya ayam lu kuat-kuatan sama gue yuk. Lu punya anjing lu adu sama gue. Itu kan orang-orang dungu itu kalau cuma sekedar begitu ngadu aja. Pakai akal aja. Ayo. Makanya demokrasi itu kan adalah pertarungan pemikiran. Makanya bukan persoalan berapa banyak orang yang memilih, tetapi berapa besar kualitas yang keluar dari intelektualnya ya. Iya. Gitu loh. Ini kan hilang substansi demokrasinya itu. Oke, sebagai penutup nih Bang. Ini penutup dari Abang nih, maksudnya apa saran buat masyarakat secara umum? Terus kemudian saya minta kritik terhadap pemerintah yang sekarang ini, ya maksudnya arahnya ini harusnya seperti apa gitu. Ya ini mungkin terakhir dari Abang. Ya pertama gini, secara umum ya, baik ke masyarakat maupun kepada pemerintahan, siapapun mereka lah. Bacalah Undang-Undang Dasar 45 pembukaan itu dengan jelas. Ke arah mana tujuan berbangsa bernegara. Selebihnya itu turunan. Makanya hal-hal yang belum diatur dalam undang-undang undang-undang dasar diatur oleh undang-undang. Undang-undang ya. Ya di bawahnya turunan-turunannya tuh hierarki hukum kan ada. Gampang kok. Nah, masyarakat pelajarin itu, apakah pemerintah sudah berjalan di rel itu atau belum. Jadi kalau tidak berjalan itu wajar kita kritik. Kalau kritik juga tetap terus dibungkam, ayo perkuat persaudaraan, persatuan. Kita lawan. Dulu juga yang dianggap tidak mungkin Soeharto tumbang gitu loh. Karena apa? Oligarki ini paling takut ketika rakyat sadar, berkumpul, berhimpun, dan rame-rame melawan. Maka kita juga menyuruhkan, ayo, ya sekuat-kuatnya, sehebat-hebatnya, kita lawan praktek-praktek oligarki yang turunannya adalah korupsi, kolusi, dan nepotisme. Baik. Ya, mungkin itu dulu ya Bang. Nanti next kita ketemu lagi. Boleh. Lagi. Oke, terima kasih teman-teman yang sudah menyimak obrolan kita dengan Bang Eki. Salah satu aktivis 98 yang kemarin juga menyampaikan orasinya di channel Mimbar Tube, Salwa dan teman-teman yang lain. Sekian, selamat sore. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.